Ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama. Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Kalau ada seorang ustadz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini. Ini jauh, bukan ustadz, bukan kiai ini dukun. Dari mana? Nabi SAW pernah nggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Nggak pernah. Dari mana ini? Itu makhluknya Allah. Dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini permainan syaitan semua. Jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini. Bisa saja, dan yang paling sering terjadi, orang-orang yang sakit ini memang yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu, gitu kan? Syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak, misalnya perutnya kembung, orang kalau kena santet, kena sihir, kepalanya benjol, ada darah, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, itu semua permainan syaitan yang masuk ke tubuhnya, mempermainkan. Kemudian nanti datanglah ke orang-orang ini, kemudian syaitan yang mengganggu dia. Ini seperti sebuah marketing, ya. Kalau dalam manusia ini, nanti syaitan itu seakan-akan membisikkan dia atau menyampaikan ke orang lain, padahal dia sudah buat masalah di tubuhnya manusia ini, untuk datang ke orang-orang yang tadi bisa mengobati penyakit. Dia juga punya pelihara banyak sekali syaitan-syaitan nih. Syaitan ini negosiasi nih. Ini ada orang nih, saya buat penyakit, kamu kasih apa saya sebagai imbalnya, gitu kan? Lalu kemudian dia datanglah ke situ. Lalu kemudian seakan-akan penyakit itu dilempar ke ayam, gitu kan? Seakan-akan. Dan sihir kita harus tahu ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengubah sesuatu depan mata sehingga berubah dari bentuk aslinya atau bergerak, padahal dia sebenarnya tidak bergerak. Seperti itulah. Itu permainan syaitan semua, tidak ada. Makanya caranya pasti seperti orang tenaga dalam tuh, memindahkan, mendorong, ini semua dengan menggunakan sama sihir semuanya. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insya Allah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar, selain berobat juga kita berdoa, dan mudah-mudahan insya Allah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi, sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama nanti di akhirat dibangkitkan sempurna, orang yang sakit akan sehat, semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya, semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin, sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga, dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala-kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini
dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Nah, mereka itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan. Tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir, kemudian saya mengajarkan kepadanya, pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran, dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin, ya, gitu. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saudara saya berprofesi sebagai dukun, bagaimana saya menasihatinya? Karena dia paman saya. Sampaikan apa adanya, sampaikan duduk baik-baik. Kalau memang beliau suka baca buku, kasih hadiah buku, gitu kan. Ingat ya, setiap ada orang yang melakukan satu pelanggaran, teman-teman sekalian, yang sedang kita benci dalam agama adalah, Masya Allah, jangan tambah lagi, cukup, ini aja sudah, Pak Yo sudah cukup. Masya Allah, jam berapa saya pulangin? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik. Jadi kalau misalnya paman beliau suka baca buku, karena gini teman-teman, setiap ada orang berbuat salah, tadi saya bilang, yang kita benci perilaku salahnya, ya. Jadi paman antum jadi dukun ini, yang kita benci kedukunannya itu, perilaku dukunnya, bukan fisik paman atau status pamannya. Karena ini tetap suci dalam Islam, paman kita baik dalam Islam, gitu kan. Dia manusia sama kita, anak Adam, Bani Adam, dia juga butuh hidayah. Maka perilakunya, makanya kalau kita menasihatin orang, kita sedang nasihatin perilakunya, bukan dianya. Fahami dulu ini, sehingga kita tidak perlu takut Allah menyampaikan kebenaran. Karena kita sebenarnya bukan sedang mengganggu kepamannya dia, ya, kedudukan dia sebagai paman, bukan itu. Kita sedang meluruskan kesalahannya saja. Nah, tinggal retorika. Kalau dia suka baca buku, kasih buku, misalnya kan. Atau kalau dia bisa dengar, atau mungkin memang kita dekat dengan dia bisa kita berikan nasihat, nontonkan ceramah-ceramah dari YouTube. Itu kan sangat besar sekali manfaatnya. Saya lihat banyak sekali ikhwan dan akhwat sampaikan ke saya, dia karena sering share ceramah-ceramah ke keluarga, ke teman-temannya, dan alhamdulillah responnya sangat besar. Ada memang 1-2 orang yang tidak nyantol dengan ceramah, tapi alhamdulillah yang lainnya jadi baik, ya. Sambil juga didoakan. Tugas kita berikhtiar, ma'alaika illal balagh. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Begitu juga kita, ya. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu kan? Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini, ya. Saya mau tanya tentang pesugihan, apakah bisa dibatalkan perjanjian pesugihan tersebut, Pak Ustadz? Tentu saja bisa. Batalkan, semuanya batalkan. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya batalkan. Semua yang berhubungan dengan apapun, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang dipegang, disimpan, dimusnahkan. Harus segera, jangan ditunda, gitu kan? Tidak boleh dibiarkan ini. Bagaimana solusi untuk menghentikan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat? Saudara saya ini pertanyaan, 2 pertanyaan, ya. Tentu teman-teman sekalian, semenjak Anda atau Antum sudah belajar agama Islam, apalagi ikut kajian-kajian sunnah yang insya Allah kita usahakan murni kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada kita tinggalkan teman-teman sekalian, maka sudah harus difahami bahwa tradisi dan kebudayaan seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Mulai sekarang jadikan Islam sebagai budaya antum, sebagai tradisi antum. Makannya makan Islam, pakaiannya pakaian Islam, pernikahannya pernikahan Islam, semua Islam. Yang bertolak belakang dengan Islam, kebiasaan suku saya kalau lagi acara telanjang pakai kain daun-daun saja nari-nari. Tinggalkan. Tidak bisa. Jangan dibilang ini budaya kita. Ini hati-hati, tidak bisa dikatakan. Dan tidak, apa gunanya kita pertahankan? Kita pamerkan pada dunia, oh kalau di Indonesia ada orang yang telanjang, kan tidak mungkin. Secara rasional saja, gitu kan. Artinya bukan saya suruh hapus dan tanpa pertimbangan, tidak. Ini jauh lebih baik. Seorang muslim harus jadikan Islam sebagai tradisi dan kebudayaannya. Makanya setelah Jazirah Arab dan para sahabat masuk Islam, semua tradisi jahiliyah ditinggalkan. Semuanya. Nggak ada lagi bagi mereka kecuali Islam itu sendiri. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ini yang bahaya nih. Tradisi sukunya ditarik supaya jadi diislamisasikan.
Nggak bisa ini teman-teman sekalian. Nggak mungkin ketemu, gitu kan? Baju adat yang jelas-jelas pamer aurat misalnya lalu dikatakan ini bisa diislamisasikan, nggak bisa. Susah. Gimana caranya? Nggak mungkin ketemu kan? Setelah Islam datang teman-teman memang sudah berubah semua, subhanallah. Cuma Islam saja, nggak ada lagi yang lain. Antum tidak butuh yang lain sudah. Jadikan Islam sebagai tradisi yang paling tepat. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamat dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa, Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Orang tua saya pernah ritual di kuburan, lalu beliau bisa memanggil jin yang mengaku sebagai wali songo. Ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat, misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah. Keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat. Apa solusi terbaik karena beliau menolak ruqyah? Tentu saja ini harus diberitahukan hukum Allah. Ini sama, beginilah sama interaksi dengan jin, meminta tolong sama mereka. Ini namanya perbuatan syirik. Meminta tolong kepada syaitan, tidak dibolehkan, gitu kan? Maka harus diingatkan hukumnya. Bahwasanya tidak boleh diberikan penjelasan. Ada buku, cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya. Judulnya kalau antum bisa temukan, membongkar praktik sihir, perdukunan, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Bukunya kecil, mungkin di bawah 15 ribuan lah harganya. Di situ ada gambar-gambar di dalamnya, apa namanya, ciri-ciri penyihir. Terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya, dikasih gitu loh. Dan kemudian setelah dikasih bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa nggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah, ayat Al-Quran coba dibacakan. Kalau dia nolak ruqyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat, insya Allah akan ada reaksi, dan begitulah upaya syaitan. Memang dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah meluruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu, ya bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak paham, dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini, kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil shootingan judul ceramah, waktu itu saya ceramah di Trans TV masalah sihir beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir, dia merasa nggak enak. Dengan bahasan saja sudah nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa panas, merasa nggak enak. Kenapa ya Ustadz, saya kok gelisah waktu Ustadz bacain tadi, ada beberapa contoh-contoh ayat saya sudah nggak enak. Terus saya tanya, Anda pernah dukun, Anda pernah ini? Nggak pernah Ustadz. Tapi pernah belajar tenaga dalam? Nggak pernah. Semua nggak pernah, gitu kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya, ada peruqyah, saya bilang coba ke Ustadz ini deh, coba konsultasi, coba ruqyah dulu. Nah setelah diruqyah di sana, gitu kan, setelah diruqyah baru ternyata terbukti dia ini kakeknya pernah mewariskan ke dia. Kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya. Nah itu pernah terjadi karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan setan-setan ini, kalau ini akan turun-temurun, cucunya pun si setan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini. Allahu a'lam. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih. Kayak tadi misalnya alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah gitu kan, ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki, mungkin bapak-bapak teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya bagaimana ini, apa ini sebenarnya yang dilakukan ini, urut apa, oh ini refleksi Pak murni gini, ada gunakan jin, enggak ada, ya sudah alhamdulillah kita tanya, enggak masalah. Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya, pakai jin nggak? Saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz, ya sudah alhamdulillah. Kalau pakai jin nggak bisa ini, jangan urut saya. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa nggak masalah, itu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir, lalu sembuh, jadi nggak ada masalah. Saat ini ruqyah sedang ngetren. Di antara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah ruqyah seperti menjadi pencaharian, lalu diseminarkan dengan biaya. Lalu ada yang jualan madu ruqyah, air yang sudah diruqyah, bahkan ada yang meruqyah pohon keramat.
yang juga bermudah-mudahnya peruqyah ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini ruqyah yang syariah atau bukan. Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat, dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kan itu. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk. Tidak ada yang haram di situ. Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam, orang yang membantu kita, itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari, ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan kalajengking, gitu kan. Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi SAW lalu kemudian mereka kena sengatan, lalu diobatin, tidak bisa, makin parah di malam itu juga. Maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba tanya kepada kaum yang di seberang tuh, di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan Al-Fatih, tapi dengan syarat mereka memberikan kami tempat untuk nginap, ada balasan imbal kan. Maka disetujui. Maka sahabat ini pun membaca Al-Fatih dan meniupkan ke lukanya, dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh, gitu kan. Maka ini dalil yang sangat jelas bolehnya mengambil sesuatu imbalan. Guru mengajar, dosen, bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah, gitu kan? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode ruqyah, memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan? Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Nggak perlu komunikasi dengan jin, karena jin itu kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah, banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar, atau dia menyanyi, ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Nggak usah peduli dengan itu, bacain aja terus ayat, gitu kan. Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu kalau memang dia berbicara, gitu kan. Biasanya kalau dibacain terus ayat, nanti dia ngoceh tuh, dia sampein, saya cuma disuruh sama fulan, dia bicara karena sudah kesakitan. Nah, pada saat itu boleh kita menangkap informasi, gitu kan. Atau dia mengatakan buhulnya ada di sini, gitu. Itu lain. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang jin itu bisa diajak untuk Islam, kamu masuk Islam, kamu agama apa, cuma sebatas itu saja, karena jin pun berhak untuk didakwahin, maka ada yang membolehkan, tidak semua ulama. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? Nggak usah ngobrol-ngobrol, memang harus dihukum, diusir, gitu kan. Jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat, kepanasan, atau dia pura-pura nyanyi. Ya, subhanallah, saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha, yang kita pas libur di sini, waktu ngurus kurbannya jemaah, sempat ada satu murid saya, sudah lama saya nggak ketemu. Sekarang masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid. Kemudian dia rupanya jadi peruqyah, saya nggak tahu. Sambil ngobrol-ngobrol ini saya sampaikan masalah seperti ini, dan dia kaget waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu peruqyah, gitu kan. Nah, biasa dia begitu, bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang saya kuat, percuma kau baca, untuk mendaunkan semangatnya peruqyah. Jangan peduli, nggak usah peduli, baca sebentar lagi itu sudah teriak dia nanti, kepanasan, bahkan bisa hancur dengan izin Allah. Bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, penyihir. Tahan dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya nggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggilin. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya. Saya pernah melihat cahaya kebiruan, bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa, Ustaz? Allahu a'lam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin, Allahu a'lam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau Anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Saya punya saudara, dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya. Kemudian dalam keadaan tersebut, ia berwasiat kepada keluarga, anak cucunya, bagaimana hukumnya ini. Ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga. Subhanallah, belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya. Dia sudah terjawab insya Allah. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol, gitu.
yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya. Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya. Nggak dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar. Kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih. Saya bayar 8 juta beli. Apa ini? Ini dia lihat sama dia seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustaz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustaz, hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Tapi kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama. Jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Tukang urut bayi, langganan istri saya pernah bercerita kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya. Semua interaksi sama jin sama dukun. Cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, naudzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis. Naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya, bagaimana membuat lawan jenis suka gitu kan. Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir, sama dengan ini ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang, sama. Dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum gitu kan. Karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini, pijat segala macam ini, hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka tidak, orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, nggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya ya. Apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan yang memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara, dan kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar, ilmiah gitu. Nah, itu yang diikutin. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan, semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwa saya pernah ada sahabat dua yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Sudah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah, kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah, Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan,
maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan, terrajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu.